Itu dihasilkan angka 165.000 tahun yang lalu. Ditemukan atau yang ditinggalkan itu sendiri lebih modern gitu. Ranah geologi di Bojonegoro ini lumayan berpotensi begitu. Karena apa? Di Pleistosen awal hingga tengah, bahkan di Holosen bagian pertama sendiri, dia mengendapkan yang disebut sebagai Undak Bengawan Solo gitu Mas. Iya. Matar ada ditemukan seperti itu. Otomatis mau nggak mau di seluruh Undak Bengawan Solo yang dilewati sama Bengawan Solo Purba, pasti daratan di 3 juta tahun, dia mulai naik gitu. Tapi belum jadi perbukitan yang seperti sekarang. Ya itu jadi dari 3 juta Galian C. tahun. Oh, Betul Galian C. Dia ngomong galian sih aku sing gredeg. Banyak Mas Agni. Ini Iya, fakta iya, yang iya, sangat oke. mengejutkan. Oke, jadi sore ini kita ketemu ambek Dio. Jarang-jarang kita ketemu ambek Dio. Dio sekarang ada di museum apa yo? Rumah bagi puluhan atau ribuan benda-benda fosil ya. Itu punya swasta atau pemerintah? Itu punya langsung pemerintah, Kementerian langsung Kebudayaan. Sekarang kamu di situ ya? Iya, Dio itu apa berarti kamu? Arkeologi ya? iya di bagian konservator. Konservator. Dio juga sekolahnya arkeologi di Udayana. Nah, sekarang juga iki ono Reza sampean apa Mas berarti? Dulu di mana? Saya geologis. Saya sekarang jadi guru geologi pertambangan di SMK Negeri Ngasem gitu. Dulu geologimu di mana Mas? Saya geologi di Institut Teknologi Aditama Surabaya, ITAT singkatannya dulu. Itac ya. Iya. Nah, ini Putri ini dari Saka Pariwisata. Saya di sini volunteer muda Asik. yang tertarik untuk membahas mengenai geopark. Oke. Yo, kamu kemarin bawa cerita soal apa di grup tuh Matar. Iya, Apa itu ya? kalau kita melihat Bojonegoro sendiri ya, bagaimana potensi yang terbesar itu adalah potensi paleontologi, geologi, dan arkeologi sendiri. Nah, itu mengerucut lagi apapun yang penting itu adalah bagian dari paleontologi dan geologinya. Nah, salah satunya situs yang terkenal sekarang ini kan Gigi Hiu ya, yang menjadi KCB Bojonegoro atau kawasan cagar alam KCA atau Bojonegoro. Nah, di samping itu sendiri ada juga situs yang paling penting yang kita mungkin nggak tahu ya, bahkan mungkin baru-baru kali ini tahu, yaitu situs Matar. Nah, lokasinya sendiri pun itu berada di Kecamatan Margomulyo. Nah, ini berdekatan dengan Kampung Samin. Kalau Saminnya itu agak lebih dekat dengan jalan utama, kalau Matar itu lebih dekat dengan Bengawan Solo, dan seberangnya itu adalah situs Ngandong, salah satu situs paleontologi terpenting di Indonesia. Kayak gitu. Kenapa kok? Maksudnya gini, kenapa kok itu penting? Pertanyaan basicnya itu. Kalau dilihat pentingnya karena Atau untuk mendefinisikan itu sebenarnya tempat apa sih? aslinya itu adalah situs open set ya, atau situs terbuka, di mana korelasi dan kedekatannya itu dengan situs Ngandong. Nah, situs Ngandong sendiri pun adalah situs terpenting yang memunculkan atau banyak temuan-temuan dari Homo erectus, hampir 14 atau 11 tengkorak dan tulang Homo erectus yang sekarang terkenal sebagai Solomen. Ngandong tuh di Bojonegoro kan berarti? Ngandong itu lebih ke Ngawi. Oke. Jadi Matar itu adalah Karena kan kalau nggak salah Bojonegoro belum punya Iya. temuan manusia kan? Iya, manusia. Nah, sementara Matar itu adalah seberangnya. Seberangnya, di depannya lah ibaratnya. Nah, dia itu kan di meander sungainya kan bentuknya U ya, U atau V gitu. Nah, sementara ini Ngandong, terus depannya ini Matar. Nah, itu sangat dekat sekali, bahkan hanya mungkin di masa lalu atau zaman istilahnya Pleistosen itu masih tidak selebar itu bentuk sungai itu. Jadi bisa manusia purba itu atau Homo erectus itu bisa menyeberang atau menggunakan teknologi rakit sederhana untuk menyeberang ke situs Matar, gunanya untuk mencari substitusi atau konsumsi, pola konsumsi. Nah, pentingnya
itu sudah dilakukan penelitian dari tahun Jadi bahasa 80-an. sederhananya Homo erectus tuh ke Matar untuk cari sumber makanan. Sumber makanan kemungkinan ya. Oke, untuk Nah, cari sumber makanan. kenapa bercerita terkait mencari sumber makanan? Ketika ditemukan tahun 80-an atau lebih tepatnya 1987-an oleh arkeolog Belanda namanya Brastra itu, kalau tidak salah, nanti coba dikoreksi, itu dia mencoba mengkorelasikan apa aja situs-situs yang dekat dengan Ngandong. Nah, dia mencari situs lainnya, potensi situs lainnya yaitu Matar itu yang di depan atau di seberangnya. Nah, ketika 1970-an ini berarti Indonesia merdeka. 80-an, Oh, 80-an iya. Itu sudah merdeka ya udah. Tapi itu penelitian awal ya dari arkeolog Belanda itu, bioarkeolog Belanda itu. Nah, dari situ mereka mencoba mendating atau istilahnya ekskavasi dan mendating. Mendating itu istilahnya mencari umur lokasi atau umur sedimentasi dari situs Matar itu. Nah, dengan menggunakan metode uranium series atau U-series itu dihasilkan angka dari 165 ribu tahun yang lalu. Ya ini kalau di waktu Pleistosen itu adalah Pleistosen mungkin middle atau tengah sampai atas gitu. Nah, di situ sendiri Sebelum jauh melangkah ke situ ya, temuan apa yang menyebabkan dia menjadi penting untuk kemudian dilakukan dating tadi? oh iya. Apa Iya. pemicunya itu apa? Triggernya itu ditemukan apa sebenarnya? Ketika ekskavasi atau test pit sendiri yang kota ekskavasi itu sendiri, metode dari penelitian arkeologi itu sendiri kan ekskavasi ya Mas ya. Nah, itu ditemukan puluhan atau ratusan alat batu. Alat-alat batu yang mana alat-alat batu ini mempunyai teknologi yang berbeda dari temuan-temuan yang di Sangiran atau situs Dayu, terus bahkan lebih modern dari situs Pacitan. Nah, terus ditemukannya banyak alat batu yang bifasial atau di kedua sudut batu itu dipangkas. Intinya lebih modernnya menggunakan teknologi bifasial itu, pemangkasan dari dua sisi, dan penggunaan bahan-bahannya juga lebih kompleks di sana. Ada rijang itu juga, terus macam-macam ada. Mungkin ada, kalau saya lihat kan ada Mas yang batu obsidian yang setelah miripnya obsidian itu basal ya, kayak gitu. Nah, itu penelitian itu sudah mandek ya, ibaratnya tidak ada lagi penelitian lanjutan sampai penelitian awal yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri dari Prof. Truman Simanjuntak itu sekitar 2000 berapa ya, 15 atau 2000 sebelumnya itu mengulang lagi, revisit ya ibaratnya, revisit dari situs Matar itu. Bahkan situs Matar ini pun menjadi kayak, ibaratnya belum atau masih tertidur, ibaratnya masih tertidur, belum ada belum ada gaungnya gitu. Jadi Prof. Truman itu dengan timnya bersama-sama kembali merevisit lagi, mensurvei lagi, test pit lagi, dan ditemukannya lebih banyak, dan ada temuan-temuan lain ya kayak fosil-fosil dari vertebrata itu lebih banyak gitu. Nah, kalau yang di sana di vertebratanya itu juga ada ditemukan data baru, adanya potongan atau cut mark atau sisa pemotongan di tulang badak itu. Nah, tulang badak yang ditemukan di situs Matar itu berisikan kayak jejak potong dari yang dilakukan oleh perbuatan dari Homo erectus. Kemungkinan itu karena waktunya itu sama dengan waktu kandong itu dari pertanggalan yang dari uranium series itu. Jadi kemungkinan pelakunya adalah Homo erectus yang digandong. Ya, kemungkinan itu kan menyebar dia, menyebar. Nah, itu menjadi penting ketika kita melihat ternyata di Bojonegoro sendiri nih ada temuan yang
ibaratnya langsung berkonotasi dengan Homo erectus, di mana itu kan adalah manusia purba yang ibaratnya evolusinya ke sapien lah gitu. Iya, jadi kan ada, wah ini ibaratnya kalau kita ngelihat situs Matar, terus mereka juga ada survei di tempat-tempat lainnya kayak di Jeruk, terus lainnya itu loh. Itu berdekatan semua. Itu berdekatan. Yang berdekatan itu saya lupa ya apa situsnya itu. Yang saya kenal tuh Ngandong, terus bahkan Ngelingi itu juga ada itu. Artinya kamu kata ngomong bahwa ya harusnya kalau Bojonegoro stated dia adalah geopark, ya dia harus concern dong sama situs Matar. Setidaknya melihat kembali kan. Kalau Pak Truman Simanjuntak itu atau Prof Truman Simanjuntak itu melihat dalam bukunya itu Matar kesunyian Matar, harapan dari kesunyian Matar. Nah, jadi kan dia kenapa membuat tema yang agak menggelitik ya? Ibaratnya kalau saya ngelihat sendiri itu kayak wah ini sebenarnya situs penting tapi kok tidak ada tidak ada kajian lagi atau penelitian lagi, dan itu lokasinya di Bojonegoro. Nah, di Bojonegoro sendiri kan memang banyak temuan-temuan yang konotasinya terkait paleontologi ya, tapi kita belum ketemu nih manusianya. Nah, kok di Matar ini ada barangnya atau anomalinya kok ada. Tapi gak mau seriusi gitu. Iya, tapi belum diseriusi kembali kan. Cuma penelitian dari Prof Truman dan tim itu hanya mendapatkan ratusan alat batu dan adanya jejak-jejak jejak-jejak potong di tulang-tulang vertebrata hewan, dan juga hewan-hewan yang di sana pun lebih kaya dibanding di Ngandong sendiri gitu kan. Ada ibaratnya kayak ada 2 spesies buaya gitu kan, ada yang Galvalis bengawanensis sama Crocodylus sp gitu. Nah, bahkan di situs Ngandong itu sendiri belum ada yang Galvalis bengawanensis pokoknya gitu. Nah, itu sih yang menjadi kenapa ini kan ibaratnya kalau ngelihat kan antar situs yang penting itu berdekatan dengan Matar. Ibaratnya kayak laboratorium evolusi manusia kan di situ. Kalau misalnya Matarnya di Ngandongnya sendiri udah ketemu beberapa fragmen dari Homo erectus. Nah, Matar nih belum, tapi kok melihat teknologi yang ditemukan atau yang ditinggalkan itu sendiri lebih modern gitu. Jadi kan mungkin ada perbedaan kognitif ya di sana ketika manusia masa lalu atau manusia purba itu di Matar itu lebih cenderung bisa beradaptasi dengan kemampuan dia membuat alat batu yang lebih modern, karena dia juga bisa karena ketantangannya untuk bersubsistensi itu atau mencari makan itu lebih sulit di Matar mungkin gitu. Jadi ada pola atau ada kayak pengaruh dari alam ya. Pengaruh dari alam mungkin entah dulu Matar yang sekarang kita lihat sekarang itu berbeda dengan Matar yang dulu. Mungkin yang dulu lebih kacau atau lebih liar lagi ya dibanding berantakan dibanding dengan Matar yang hari ini kita lihat. Nah, itu kita juga belum pernah ke Matar. Cuma harus bisa ya. Lokasinya di mana? Di Margomulyo. Kalau dari segi bahan nih Mas Deo, dari segi bahan yang digunakan untuk membuat peralatan si Homo erectus ini tadi yang ditemukan di Matar, apakah sama dengan yang ditemukan di Ngandong gitu? Iya, itu sama. Karena melihat dari di Ngandong itu kan dilihat dari ada temuan-temuan juga kan, mungkin lebih banyak memang temuan fosil ya dibanding peralatan batu, tapi kemudian ada juga yang dia itu menemukan fragmen batu, dan itu sama juga kan. Sama yang dipakai tapi iya, perbedaannya mungkin ketika alat batu yang digunakan itu cara pemangkasannya lebih sederhana ya. Secara teknologi lebih maju di Matar. Lebih maju di Matar karena ada teknologi bifasial point atau alat batu yang dipangkas dua sisi itu dengan
alat-alat atau teknologi atau bahan batunya itu sendiri yang lebih bervariasi gitu. Kalau dari sisi geologi, Mas. Begini, kalau kita ngomongin Bojonegoro ini kan sejarah geologinya lumayan panjang begitu ya, mulai dari Meosen akhir hingga si Holosen sendiri yang tadi ditemukan manusia purba dan teman-temannya. Artinya sebelum ada manusia purba sampai setelah ada manusia purba. Betul, jadi jauh sekali 30 juta tahun hingga 165 juta tahun yang dibilang Mas Deo tadi begitu. Nah, kalau kita ngomongin Bojonegoro dengan minyaknya, dengan apa gitu, pasti kan kita ngobrolinnya di 30 juta tahun gitu ya. Kayak kita bahas di grup kemarin Mas Deo. Nah, tapi kalau kita ngomongin yang di quarter, yang di 3 juta tahun hingga sekarang dengan Holosen begitu, di range angka itu ranah geologi di Bojonegoro ini lumayan berpotensi begitu. Karena apa? Karena kita dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang sejarahnya lumayan panjang secara geologi, dimulai dari 3 juta tahun hingga sekarang begitu. Kalau kita sekarang budaya kita kan hidupnya banyaknya di pinggir sungai gitu kan ya. Otomatis kalau kita merefer ke masa lalu ya kurang lebih sama gitu. Iya. Kita masyarakat zaman dulu ya pasti hidupnya di dekat sungai. Sungai, Nah, ya betul. Sorry Mas, tadi kamu menyebut Bengawan Solo menjadi penting sejak 3 juta tahun lalu ya. Iya. Nah, dulu kan sama Dio sudah sempat kita melakukan penggambaran ulang ya. Ketika Bojonegoro masih dasar laut. Dasar Nah, laut. disebut 3 juta tahun lalu itu berarti pada saat dia sudah naik. Sudah daratan. Oh, sudah daratan. Oke, supaya. Jadi Bojonegoro ini kan memang di 3 juta tahunnya ini sudah daratan semuanya. Sudah mulai ada erosi, kemudian Bengawan Solo ke arah sini akhirnya. Nah, di ranah 3 juta hingga di Holosen 0 itu di angka 0 tahun, Bengawan Solo ini kan selalu bergerak nih, mulai dari mengendapkan terus akhirnya dia bisa meninggalkan jejak-jejak sedimentasi begitu. Nah, di umur yang di kisaran di Pleistosen awal hingga tengah, bahkan di Holosen bagian pertama sendiri, dia mengendapkan yang disebut sebagai undak Bengawan Solo gitu Mas. Iya. Nah, undak sendiri di Bengawan Solo ini dia itu banyak tersebar di Bojonegoro karena apa ya tadi? Kelok-kelokan Bengawan Solo ini kan meninggalkan. Kalau kita lihat sekarang kan Bengawan Solo ini kan di tepi-tepiannya pasti ada endapan-endapan sedimen gitu kan. Iya. Nah, otomatis dulu pun juga sama seperti itu. Nah, yang ditinggalkan 3 juta tahun hingga range waktu tersebut itu pasti akan ada jejak-jejak dari Sungai Bengawan Solo, baik itu sedimentasi, bahkan jejak dari kehidupan masyarakat yang ada di masa lalu. Nah, di Undak Bengawan Solo ini kalau kita lihat di peta begitu ya, itu tersebar banyak sekali mulai dari Margomulyo ke utara, mau sampai ke Padangan, bahkan sampai ke Kalitidu begitu ya. Itu semuanya adalah bekas dari jejak Undak Bengawan Solo itu sendiri. Bahkan kalau kita amati dari citra satelit, itu akan terlihat bekas-bekas meandering Sungai Bengawan Solo purbakala, yang dimana kalau kita itu riset lebih lanjut, itu pastinya akan menemukan hal-hal yang lebih menarik lagi. Karena kita nyambung dengan Mas Dio tadi, di Matar ada ditemukan seperti itu, otomatis mau nggak mau di seluruh Undak Bengawan Solo yang dilewati sama Bengawan Solo purba, pasti akan ada jejak-jejak kehidupan masa lalu. Itu sudah bisa kita interpretasi seperti itu. Itu jejak itu kalau ngomong bahwa sepanjang Bengawan Solo ada itu ya. Tadi kan menyinggung endapan. Itu apakah memang karena manusia purba itu beraktivitas di sana atau karena sebenarnya residu jejak tadi itu terbawa oleh endapan. Kan endapan kan berarti ada proses floating, ada proses banjir dan sebagainya gitu. Nah, bisa jadi dua Mas. Bisa jadi ex situ yang terbawa oleh sungai ke arah hulu begitu ya. Kemudian ada juga kemungkinan karena tadi interpretasinya adalah Bengawan Solo ini selalu di tepi-tepiannya ada kehidupan masa lalu, ya otomatis mau nggak mau di sekitaran situ pasti ada masyarakat yang hidup dan membawa peralatan-peralatan yang ditinggalkan di sebelah sana. Dan satu lagi hal yang tadi disinggung sama Mas Deo tentang peralatan yang berbahan rijang begitu Mas Deo. Dan masalahnya di ranah tataran geologi Bojonegoro rijang ini tidak pernah ditemukan. Ya itu. Ini yang jadi unik gitu. Rijang ini salah satu batu sedimen silika silika kimiawi gitu ya. Dia diendapkan di laut dalam, kebanyakan ditemukannya di area Jawa Tengah di bagian sana begitu, di sekitaran Bayat begitu. Nah, tapi kalau kita ngomong di ranah Bojonegoro itu sangat jarang ditemukan, bahkan tidak pernah saya jumpai adanya sebuah rijang. Di geologi regional pun juga tidak pernah disebutkan adanya. Basalt juga ya Mas ya, itu juga. Iya, jarang. termasuk obsidian itu juga itu tidak dijumpai di sini. Yang kebanyakan di Bojonegoro kebanyakan adalah andesit atau batu kerasnya ya, yang lainnya adalah sedimen semua lautan. Ya, yang batuan yang lebih mudah lunak ya, hancur gitu. Artinya
kemungkinannya Mas ya, kemungkinannya kalaupun ada Rijang di situ, awakmu katanya ngomong bahwa itu tidak berasal dari situ, dia tidak berproses di situ, Ya, tidak bahannya, terproses di situ, bahannya, ha. Mas. Tapi dia terbawa oleh arus Bengawan Solo. Kalau arus kemungkinannya kecil ya, karena kita ngomongin arus Bengawan Solo ini kan mulai walaupun dari dulu kita lihat endapannya saja ukurannya itu sebesar kerikil begitu ya. Sangat dibilang mustahil juga tidak ke arah sana. Tapi maksud saya peralatan manusia purba ini kan seukuran begini ya pasti sebesar-besar ini. Tidak mungkin dia ini tertransportasi secara langsung oleh Sungai Bengawan Solo begitu. Karena teman-teman endapan di sebelahnya itu berukuran kecil gitu. Secara logika, secara logis itu tidak mungkin tertransportasi oleh Bengawan Solo. Yang paling mungkin adalah manusia purba tadi yang membawa. Karena kita dekat dengan Ngandong, kalau kita ke selatan lagi ada Trinil begitu Mas. Iya. Ke selatan lagi ada ke barat. Oh sorry, Iya, ke barat. Ke barat itu ada Trinil begitu yang dimana semuanya sudah ditemukan manusia purbanya. Tinggal di terus barat Bojonegoro lagi ini. Sangiran itu. Iya, sampai Sangiran ke selatan lagi ya Mas. Ke utaranya kok malah belum ada. Gitu. Tapi kemarin temuan terbaru itu yang adanya fosil atau fragmen dari tulang mata atau supraorbital itu di Selat Madura. Nah, kemungkinan itu kan betul. Itu adalah salah satu temuan Homo erectus mungkin ya. Memang salah satu temuan Homo erectus yang di Sundaland. Dulu kan laut itu kan daratan. Kalau aku nggak salah, yang itu Mas ya, yang temuan mata di Selat Madura itu membantah anggapan bahwa Homo erectus itu tidak berpindah secara jarak yang jauh gitu ya. Itu proving bahwa mereka punya cukup kapasitas, cukup energi, cukup teknologi untuk melakukan migrasi gitu ya. Iya. Terus saya juga nambahkan itu tadi yang sama Mas Riza. Ketika Bengawan Solo ini atau teras ya, Unda itu kan kalau geologinya teras ya Mas. Iya, betul. Nah, itu ada keunikan sendiri atau kita melihat bagaimana proses derasnya aliran itu dari material yang dibawa. Misalkan ada dua contoh. Misalnya yang kecil tadi itu, yang butiran-butiran kecil itu halus itu ketika aliran itu melambat. Terus yang gede itu yang ada butiran besar itu dia arusnya cepat. Tapi kemungkinan lebih banyaknya di Bengawan itu ininya apa ya Mas ya? Di fenomenanya lebih cepat atau lambat ya Mas? Begini, kalau kita ngomongin sejarah begitu ya, pengangkatan Bojonegoro ini kan di start mulai dari 30 juta tahun yang lalu, mulai dari pengendapan lautannya itu sudah mulai naik dikit-dikit gitu. Pas di daratan di 3 juta tahun, dia mulai naik gitu. Tapi belum jadi perbukitan yang seperti sekarang gitu kan ya. Jadi kayak Margomulyo, kayak yang ada di Ngasem atau bagaimana itu belum ada. Belum ada perbukitan. Nah, ketika belum ada perbukitan, Bengawan Solo ini mulai menerobos ke arah utara. Karena perlu diketahui, Bengawan Solo ini dulu ngalirnya ke selatan iya. Ke arah Jogja begitu, di Gunung Kidul sana. Iya. Ketika dia sudah mengalir ke arah sini, dia ada dua tenaga yang bekerja, ada endogen yang mengangkat perbukitannya, sungainya juga masih berjalan gitu. Ketika dia mengangkat pelan-pelan, karena waktunya lama ya, 3 juta tahun itu kan panjang sekali gitu. Pelan, dia sambil ngangkat, pelan sambil ngangkat. Akhirnya apa? Ketika dia mencoba diterobos ini tadi, arus ini juga akan berubah seiring waktu dengan pengangkatan ini tadi. Ketika dia mulai mengangkat ya otomatis arusnya akan sedikit lebih deras begitu. Tapi ketika dia mulai berjalan ke arah utara sungainya, dia akan menggerus perbukitan ini terus menerus. Ada dua bertahap secara langsung begitu. Naik, digerus, naik, digerus, naik, digerus gitu. Akhirnya apa? Kalau kita lihat teras Bengawan Solo tadi posisinya sudah di atas. Di atas, sudah tidak di datar yang sekarang dijadikan galian C itu. Betul. Dan truk pun sampai kecil kelihatannya kalau di gambar kan. Itu kan tingginya itu jadi dari 3 juta tahun. Betul, galian C. Dia ngomong galian C, aku sing gredeg. Banyak Mas Agni. Ini fakta yang sangat mengejutkan. Kalau di Jawa Tengah sana di Trinil dan di Sangiran gitu. Los ya, kita bukan pemberi izin. Di sana itu kan teras ini kan jadi acuan kehidupan manusia purba gitu kan. Betul. Sedangkan teras Bengawan Solo itu habis ditambang. Fakta menariknya, kalau tadi walaupun di Margomulyo kan terlihat ya, ini banyak sekali mulai dari Gayam, itu terasnya sudah habis tertambang. Nah itu juga ketika di Matar sendiri pun temuan itu ada di teras, di undak yang paling tinggi. Ibaratnya kalau tinggi itu yang lebih muda ya Mas. Dan di bawah itu yang lebih tua ya. Nah itu yang ditemukan alat-alat batu yang dari situs Matar itu yang
teras yang paling tinggi gitu kan. Artinya sebenarnya riset itu penting untuk menahan laju kerusakan gitu. Bisa jadi. Artinya konservasi. Ya? Konservasi ya harusnya. Kalau kita mau ngomong geopark kan Kalau ujungnya mau kudune ngomong iya, kalau mau konservasi ngomong ya, ruhnya kan itu. situs ya, ibaratnya kalau di Bojonegoro ini kan lebih banyak open site ya. Betul. Area terbuka gitu kan. Bagaimana sih kita mengonservasi ya? Area terbuka itu berarti it means berarti dia terancam. Iya, bisa banyak faktor atau ini ancamannya banyak dari manusia, dari biologis, terus dari fisik, dari bentukan alam atau banjir itu kan bisa menggerus dan dan macam-macam gitu kan, lebih banyak dibanding dia yang tidak open set kayak di gua gitu. Nah, itu sendiri Gua lu. kalau memang sih ada tantangan tersendiri ketika di konservasi terkait area-area terbuka itu ya, kita harus melihat sebaran situsnya atau delineasi atau zonasi. Setidaknya data itu dulu nih yang dipegang gitu kan. Betul. Apa sih potensinya kan di survei nih? Oh, sampai mana sih misalkan situs matahari ini sampai mana sih? Kita juga melihat ada Sebentar, basic. kalau bicara delineasi berarti kan harus ada induknya dulu. Iya. Baru kemudian Iya, spektrum delineasinya. Nah, Berarti induknya itu ngandungnya atau matarnya? Nah, kalau di skup Bojonegoro sendiri yang matarnya itu kan penelitian itu atau ekskavasi itu kan banyak tersebar ya di Matar itu kan ada beberapa kotak gitu kan. Nah, Kotak setiap, itu sebagai gambaran orang ekskavasi, awam. Seperti ya, apa kotak itu? Kalau itu maksudnya situs atau area survei ketika menggali atau ekskavasi itu sendiri ya. Itu sebesar apa kotak dua, itu? 2x2 itu. Oh, cilik berarti? Atau enggak survei itu bisa test pit atau namanya di arkeologi itu sumber uji atau gini lah ekskavasi bahasa uji untuk orang awam ya, karena tugasku menjembatani orang awam dan ini karena parameterku kan ekspresi ini. Mulai ngeblank kan aku harus menerjemahkannya. Nah, parameter kedua penerjemah bahasa isyarat. Speednya mulai lambat, berarti kita mulai overheat. Ya. Oke, ini memang tantangan nih kalau Iya, kita mau iya, ngomong betul. geopark kan berarti semua orang mau nggak mau harus belajar itu kalau memang dia peduli. Oke, tadi sebagai gambaran ya kan kotaknya hanya misalnya terjadi sebuah proses ekskavasi itu idealnya yang diamankan itu seluas apa areanya? Karena kita bicara soal itu tadi ya. Memang Kalau dia sih- dianggap penting itu berarti seluas apa harus diamankan? Memang sih awalnya itu tergantung dari kesepakatan peneliti ya. Itu kan nanti kita ada beberapa metode apa sih ibaratnya jenis ya, kalau tidak salah itu ada yang trans atau ekskavasi Paritan. parit, terus ekskavasi hanya kotak 2x2 atau 3x2. Kalau parit itu berarti bentangannya jadi lebih. Iya, biasanya jauh. parit itu lebih ke konotasinya layer geologi, Oke. mengikuti layer endapan-endapan geologi gitu. Berarti area yang harus diamankan Geotrends jadi itu lebih namanya. jadi lebih luas gitu ya? Iya, itu tergantung nanti. Ya memang sih tergantung dari peneliti, kesepakatan peneliti itu mau tes apa sih di sini, atau geotrends atau buat parit ataupun hanya pit. Pit itu kan hanya kecil-kecil gitu kayak sepeta gitu. Nah, Itu berarti nggak makan lahan terlalu luas. iya nggak makan lahan terlalu luas. Berarti dan kalau lebih ujung-ujungnya cepat kan. konservasi mending metodenya parit ya. Jadi Gitu lah, gitu lah. Pastinya ada skala radius ya. Iya. Ada skala radius yang kita harus melindungi area tersebut begitu. Walaupun misalkan kita anggap di area ini kita gali untuk test pit di bagian titik ini, pastinya ada area luasan yang melingkupi area tersebut yang dicanangkan untuk digali selanjutnya begitu kan. Nah, itu harus menjadi area konservasi yang Nah, lebih iya. lanjut. Lebih kalau lebih jelasnya, gampangnya gitu kan, ibaratnya ketika test pit itu sendiri kan memunculkan artefak ya. Betul. Nah, di situ adalah zona intinya. Kita harus menjaga zona inti itu ibaratnya tidak bisa di. Ini pertanyaan nakal lagi. Satu tim peneliti itu kira-kira akan mampu melakukan riset pada bentangan sak piro gambarannya? Nah, itu Hektaran? itu bisa. Nah, itu kembali kalau penelitian itu prosesnya kan ibaratnya kayak kita membuat riset apa nih, temanya apa nih, misalnya Undak Bengawan Solo. Jadi kan tergantung lagi ini undak yang mana gitu kan. Memperkecil skup atau lokus dari penelitian itu
Nah, kemarin Kalau aku yang konservator ya harusnya lebih gede. kalau ada ininya ada apa sih namanya yang membantu yang lain ya kan. Kalau sendirian nggak bisa Banyak kalau orang. iya. Kalau mining interest ya cili-cili aja lah. Ya itu. Terus ya itu apa namanya kemarin kan kemarin maksudku ketika penelitian di Matar itu kan kembali meneliti lagi ketika arkeolog bioarkeolog Belanda itu meneliti dan menemukan dating juga kan. Nah, diteliti lagi di kota yang sama atau tempat yang sama gitu kan. Oh, ternyata masih banyak temuannya gitu. Bahkan lebih banyak yang ditemukan yang penelitian baru kan oleh Prof. Truman itu dengan tim itu kan bisa dilihat kan kalau misalnya konservasi lagi tadi itu yang kembali ke open site atau zona terbuka dan adanya deliniasi itu kalau melihat apa namanya metodenya ya itu deliniasi adanya zona inti, zona penyangga, zona pengembang gitu. Jadi nanti bisa ngelihat terus pentingnya lagi Matar itu dekat dengan culture site Samin Iya. dan ibaratnya kan ya ini Meskipun Samin secara ya. timeline dia Iya kayak kalau beda misalnya jauh ya. geopark gitu kan itu geopark mini itu. iya, Jadi iya. ada Samin yang culture site itu terus keragamannya terus banyak. di tengahnya itu mencapai ke Matar itu terasnya Matar, teras Bengawannya Matar itu ada hutan jati. Nah, di mana kan hutan jati itu menjadi biosite-nya Geopark Bojonegoro. Matarnya Terus Matarnya geosite itu. Jadi Bisa kan jadi bisa jadi sebenarnya penjaga Iya. Matar itu ya. iya udah dalam satu iya. Sami ini asli nih. Iya, makanya Penjaga Matar tuh. tapi ngelihat dari berita atau ngelihat dari Pak Heri sendiri pun dulu ketika mau ke Matar memang lebih mudah aksesnya melalui Bengawan Solo, melalui Ngandong dulu baru nyebrang. gitu ya. Nah nggak ada nih arah dari culture set Samin, terus hutan jati itu sama Matar. Oh. Putri Itu ya biasa gitu. dating. Dating apps tapi. Dating apps. Tantan. Iya. Oke, sip. Nampaknya kita sudah wis wake iki. Lebih dari ini muntah iki. Kita orang Ya, awam mungkin itu muntah. dulu. Aku Bisa pingin diceritakan. komentarmu Put. Ada simpulan di akhir. Kalau misalnya ya Matar dan- masa depan geopark itu ada di anak-anak muda asli Bojonegoro kayak awakmu ya yang tidak pernah terpikir sekolah geologi, arkeologi dan sebagainya, tapi tiba-tiba kamu punya kepedulian dan sekarang berdiri sebagai volunteer. Komenmu ngrungokno arek lurus mau ngomong. Oke. Sesulit apa mempelajari itu, Bu? Arkeologi, ahli arkeologi. Waduh, jangan ahli ya. Ya, sama-sama ahli tentang mereka ketika berbicara mengenai batuan ataupun yang di zaman-zaman purba itu sangat asik sekali. Di sini saya sebagai volunteer muda yang di sekolah pun kalau membahas tentang sejarah mungkin tahu tentang batuan-batuan yang untuk masa zaman dahulu ini dibuat kayak sebagai alat masak atau apa kayak gitu doang sebatas dasar banget dasar-dasarnya. Ini langsung dihajar habis-habisan oleh dua ahli ini yang membahas mengenai Matar dan bahasa-bahasa yang harus dipahami lagi artinya. Tapi untuk kedua tadi pembahasannya cukup menarik, sangat menarik, sangat menarik. Terus di akhir juga itu ternotis di saya yang tadi 3 unsur biosite, geosite dan Geosite. counter Site. site itu ternyata ada kemungkinan di satu tempat itu. Iya, bisa jadi Setelah di-riset, laboratorium geopark. Iya. Bagaimana Versi Bojonegoro? mini. Iya kan Versi kita ngelihat mini. Bojonegoro terlalu luas ya. Mungkin Iya, betul. kenapa ketika ada satu situs yang sama, ada yang 3 unsur geopark itu, coba lah dikelola. Nah, itu bagaimana dari konservasinya, dari pendidikan atau edukasinya gitu. Dari nama geopark yang umumnya secara luasnya sangat luas, Iya. kemudian bisa dikerucutkan, difokuskan lagi di Iya. tadi di Matar itu. Matar dengan sekitarnya itu. Oke, nek ndelok ngrungokno jawabannya Putri, aku yakin kalau Putri datang langsung ke sana dia pasti akan secara visual bisa mudah memahami. Cuman PR-nya adalah kalau kita ke sana siapa yang bisa mandu? Itu pertanyaan besar dan itu harusnya dijawab oleh ya siapa yang punya kewenangan. Harus serius ngomong itulah. Ya, kita sebagai civil society
membantu, kami berusaha belajar otodidak gitu ya. Ya wis ikulah iki PR wong akeh lah. Biar kesimpulannya hanya waktu yang membuktikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.